Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu dan Adik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurifah. Saya mahasiswa dari Universitas Dr. Subandi. Nah, di sini saya akan melakukan penyuluhan kepada Ibu dan Adik mengenai penyakit stroke, yang mana bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan Ibu dan Adik mengenai penyakit stroke dan penata laksanaan range of motion itu sendiri. Bagaimana? Apakah Ibu dan Adik bersedia? Bersedia. Baik, untuk waktunya kurang lebih 10-15 menit ya Ibu. Baik. Nah baik, jika Ibu bersedia, saya akan membagikan poster kepada Ibu dan Adik untuk Ibu baca ya. Nah, saya sebelumnya ingin bertanya nih kepada Ibu dan Adik. Sebelumnya, Ibu dan Adik apakah sudah mengetahui apa itu penyakit stroke? Penyakit stroke itu nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, Kalau setahu saya badannya tuh kaku. ya baik. Baik Ibu, sudah benar ya. Namun lebih tepatnya saya akan menjelaskan untuk pengertian stroke itu sendiri. Pengertian menurut WHO, stroke adalah suatu keadaan di mana ditemukan tanda-tanda klinis yang berkembang cepat berupa defisit neurologis vokal yang dapat memperberat dan berlangsung lama selama 24 jam atau lebih dan menyebabkan kematian. Baik, selanjutnya yaitu tanda gejala stroke ya Ibu, Adik, yaitu senyum tidak simetris atau mencong satu sisi, lalu gerak separuh anggota tubuh melemah, bicara pelo atau tiba-tiba tidak dapat berbicara, lalu kebas atau baal, kesemutan separuh tubuhnya, lalu rabun pandangan, satu mata kabur tiba-tiba, dan sakit kepala hebat yang muncul secara tiba-tiba. Namun penyakit stroke itu sendiri ada pencegahannya. Di antaranya yaitu meningkatkan konsumsi sayur dan buah, hindari asap rokok, berolahraga secara teratur, dan kurangi makanan yang asin dan bergaram, serta cek kesehatan secara rutin. Baik, selanjutnya saya akan melakukan penata laksanaan range of motion itu sendiri, yang mana bertujuan untuk melatih otot-otot pada pasien stroke. Baik, Adik, boleh saya meminta bantuan untuk maju ke depan? Ya. Adik. Baik Ibu, saya akan melakukan gerakan range of motion-nya ya, mohon diperhatikan. Gerakan yang pertama yaitu ekstensi lengan, yang mana tangan diangkat 45 derajat, lalu dilakukan sebanyak 3 kali, 1, 2, 3, lalu dikembalikan ke posisi semula. Dan itu juga bisa dilakukan di tangan sebelahnya. Baik Ibu, untuk gerakan yang kedua yaitu hiperekstensi lengan, yang mana tangan diangkat ke atas 90 derajat. Lakukan sebanyak 3 kali, 1, 2, 3, lalu kembalikan ke posisi semula dan bisa dilakukan di tangan sebelahnya. Baik Ibu, untuk gerakan yang ketiga yaitu fleksi dan ekstensi siku, yang mana tangan menggenggam, lalu gerakan menekuk sampai ke pundak. Lakukan sebanyak 3 kali, 2, 3, lalu kembalikan ke posisi semula. Lakukan pada tangan yang di sebelahnya juga. Baik, selanjutnya yaitu gerakan keempat yaitu abduksi dan aduksi lengan, yang mana tangan diangkat 45 derajat ke samping. Lakukan sebanyak 3 kali, 2, 3, kembalikan ke posisi semula dan lakukan di tangan sebelahnya juga. Baik Ibu, untuk gerakan yang kelima yaitu rotasi lengan, yang mana tangan digerakkan ke samping,
lalu putar 180 derajat. 1, 2, 3. Lalu kembalikan ke posisi semula dan lakukan di tangan yang di sebelahnya juga. Baik, selanjutnya yaitu rotasi pergelangan tangan. Tangan diangkat lalu diputar 180 derajat. 1, 2, 3. Lalu kembalikan ke posisi semula dan lakukan di tangan sebelahnya juga. Baik Ibu, untuk gerakan yang ketujuh yaitu fleksi dan ekstensi tangan, yaitu gerakan telapak tangan ke atas dan ke bawah sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Kembalikan ke posisi semula dan lakukan di tangan sebelahnya juga. Baik Ibu, untuk gerakan yang selanjutnya yaitu fleksi dan ekstensi lutut. Baik, selanjutnya yaitu fleksi dan ekstensi lutut, yang mana kaki diangkat lurus ke depan. Lalu kembalikan ke posisi semula. Lakukan sebanyak 3 kali. 2, 3. Dan lakukan pada kaki yang di sebelahnya. Baik Ibu, untuk gerakan yang ke-9 yaitu rotasi pergelangan kaki. Angkat kaki, putar 180 derajat. 1, 2, 3. Kembalikan ke posisi semula dan lakukan pada kaki yang di sebelahnya juga. Gerakan yang terakhir yaitu abduksi dan aduksi kaki. Kaki diangkat. Gerakan telapak kaki ke atas dan ke bawah sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Lalu kembalikan ke posisi semula. Lakukan pada kaki yang di sebelahnya juga. Baik Ade, terima kasih sudah membantu kakak untuk melakukan terapi range of motion ini. Boleh kembali ke tempatnya Ade? Iya Kak. Baik Ibu, untuk penata laksanaan terapi range of motion-nya sudah saya lakukan. Mungkin Ibu sudah paham atau ada yang ingin ditanyakan? Sudah paham. Tapi saya mau bertanya. Ya, dipersilakan Ibu bertanya. Apabila terapi tersebut tidak segera dilakukan, mengakibatkan apa ya? Baik, saya ulangi ya Ibu pertanyaannya. Bagaimana dampak terapi ROM jika tidak segera dilakukan pada pasien stroke? Begitu ya Ibu? Nah, baik, saya akan menjawab untuk pertanyaannya Ibu. Jika terapi ROM itu tidak segera dilakukan, dampaknya terjadi atrofi sel otot atau kekakuan sendi, penurunan kontraksi otot, serta mengakibatkan ketidakmampuan saat bergerak. Begitu Ibu, apakah sudah paham? Sudah ya. Ya, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Iya. Baik Ade, untuk mengevaluasi penyuluhan tadi, saya ingin tahu nih pemahaman Ade mengenai penyuluhan tadi. Saya akan bertanya kepada Ade, bagaimana pencegahan untuk penyakit stroke ini? Pencegahan untuk penyakit stroke itu dengan makan makanan yang bergizi dan juga menghindari asap rokok. Ya, seperti mengkonsumsi sayur dan buah, begitu ya Ade? Oh, iya. Ya, terima kasih Ade sudah menjawab pertanyaannya. Baik, Ibu Ade, penyuluhannya telah selesai. Terima kasih atas waktu yang Ibu berikan dan Ade, mohon maaf mengganggu waktunya ya. Ya, tidak apa-apa. Ya, mohon maaf atas kesalahan kata. Saya pamit terlebih dahulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.